Bagaimana dengan anggaran dari pemberantasan tawuran ini, Pak? Apakah sudah cukup atau belum? Dibuka saja, Pak. Iya, Bang Ota, kalau kita berbicara anggaran tentang fokusnya tawuran itu tidak ada. Karena memang di setiap dinas itu yang melekatnya adalah anggaran rutin, kegiatan-kegiatan. Seperti kayak kami di Satpol PP itu ada anggaran ketertiban dan ketentraman. Tapi itu semuanya mencakup, bukan hanya tawuran saja, tapi semuanya. Jadi ketika kita berbicara anggaran itu tidak akan pernah cukup. Apalagi diminta seperti patroli tiap malam, kata Bu Julia tadi, ini sulit sekali berarti Pak Chandra ya? Sebenarnya ini sudah menjadi, sekarang itu sudah berpindah ke tugas pokok ketika kita melaksanakan kegiatan ini. Apapun bentuknya, ketika kita berbicara anggaran pasti kita tidak akan pernah maksimal untuk berjalan. Karena memang ketika itu menjadi alasan utama, maka permasalahan-permasalahan ini akan terus muncul dan tidak akan pernah kita mengatasinya. Jadi untuk itu, hal yang paling baik pada saat ini adalah bahwa kita dari segi elemen masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintahan, aparat, itu memang kita mempunyai dan menekuni apa yang menjadi tugas kita. Ya, seperti kita memang harus berkolaborasi, yang memang tidak ada lagi kita saling lempar-melempar. Melempar tanggung jawab apapun itu bentuknya, kita harus sama-sama mempunyai persepsi dan mempunyai tujuan bahwa ini harus kita cegah ketika zero tawuran dan zero balap liar. Dan untuk itu mungkin nantinya ketika di tahun-tahun berjalan selanjutnya, ketika memang sudah kita mau sangat serius untuk ini, maka anggaran nanti mungkin bisa menyusul, mungkin dari pihak DPR juga bisa, karena memang nanti ada beberapa pokir-pokir beliau yang bisa dimasukkan kepada regulasi-regulasi atau nomenklatur yang ada di pemerintah itu sendiri, Bang Ota. Baik, tentang anggaran. Tapi izin sedikit dulu ya tentang anggota dewan. 1, 2, 3, 4 berbilang jari. Saya percaya ada anggota dewan juga yang punya agenda pembinaan di cabang olahraga ya. Yang ngomong remaja mungkin keminatannya masih pada cabang-cabang olahraga ya, bukan UMKM dan lain-lain. Jadi kalau bicara agenda lainnya, sekali lagi saya percaya dalam berbilang jari. Yang saya maksud adalah jika ini adalah penting dan mendesak, maka ayo 45 orang anggota dewan membangun agenda-agenda aktivitas masyarakat, aktivitas remaja di wilayah-wilayah dapilnya. Itu satu. Kedua, bagaimana tentang anggaran? Jika kita runut tadi keamanan keterlibatan bergerak dalam mencoba menjaga lapangan ini untuk tidak leluasa saja tawuran. Kemudian anggota dewan beraktivitas, anggota dewan membangun rumah bukan dalam artian bentuknya rumah ya, rumah-rumah aktivitas 45 titik. Yang ketiga adalah ada masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga harus bergerak. Ada forum anak negari di mana-mana, di Teluk Kabuang, di Bungus, di Pau, di Kuranji, di mana-mana ada organisasi-organisasi kepemudaan, ada ormas-ormas. Pertanyaannya, dari mana anggaran mereka kalau untuk itu? Padahal mereka juga jalan keluar dari menyelesaikan permasalahan ini. Karena kelompok-kelompok pemuda itu, anak-anak nagari itu dan ormas-ormas itu juga cukup mengenali kondisi yang sesungguhnya yang sedang terjadi gitu loh. Persoalannya adalah anggarannya. Tidak ada peruntukan untuk itu. Tetapi sebenarnya kita punya peluang di dana CSR. Kita punya forum CSR. Dan LAI sendiri pernah mendorong tajam tentang CSR yang cenderung terkunci. Tetapi ketika kami duduk bersama forum CSR, ada satu clue jawaban keluarnya. Jika pemerintah daerah menganggap penting, gitu loh. Jadi mereka punya 3 pilar yang izin itu harus ke Jakarta. Tetapi jika pemerintah daerah merekomendasikan dan menganggap penting, maka peraturan Menteri BUMN itu menjadi terkalahkan dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Kota Padang ada CSR BUMN, ada CSR PT-PT banyak loh. PT-PT, showroom-showroom itu semua PT-PT banyak. Dan ada forum CSR. Mereka juga harus mulai didorong untuk berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran. Itu banyak anggarannya. Baik.
banyak sekali. Tetapi memang ini harus harus ada satu pola, satu cara ya. Ketika forum CSR oke, maka juga forum CSR siapkan desk tentang aktivitas ini, lalu mereka dapat rekomendasi dari mana? Misalnya kalau ormas dia harus dapat rekomendasi dari mungkin Kesbangpol, atau menunjukkan bahwa mereka adalah memang sudah tercatat minimal Kesbangpol atau berbadan hukum. Lalu anggaran ini harus cair. Artinya maka kalau ada semua keseriusan ya Bu ya. semua aktif. Karena sekarang persoalannya, dulu ketika saya muda, aktivitas itu bisa dilakukan kapan saja karena proposal ini laku di kantor camat, laku di kantor dinas, laku di kantor wali kota. Sekarang itu terblok semua. Oke, baik. Lalu di mana hak anggaran? Ketika masyarakat ingin berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan pemerintah harus duduk bersama dengan forum CSR. Saya tidak tahu apakah Kota Padang punya forum CSR, tapi Provinsi Sumatera Barat ada forum CSR. Sebaiknya kalau belum ada, didorong Kota Padang punya forum CSR karena banyak perusahaan-perusahaan hadir di Kota Padang. Apakah mereka sudah berpartisipasi atas persoalan-persoalan kita? Saya rasa semuanya harusnya ini bisa selesai asal setelah ngomong diaktifkan, setelah ngomong aktif, jangan pasif semua itu. Baik, oke. Jadi kalau kita ingin memberantas KUR ini, yang pertama kita harus memberikan kegiatan kepada anak-anak. Kita harus berikan kegiatan yang positif kepada mereka. Kemudian kita harus sediakan tim psikologi kepada masyarakat. Kemudian masalah anggaran, insya Allah lah DPR kalau untuk ini kita akan siapkan. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat, ada forum anak negari dan segala macam, itu bisa mengajukan proposal, minta pokir anggota DPRD, bisa. Dan kita maksimalkan tadi. Dan kemudian kita harus bentuk satgas anti tawuran di tiap kelompok-kelompok masyarakat agar anggota-anggota DPR ini bisa menyalurkan anggarannya untuk mereka. Oke, baik. Caranya memang harus seperti itu, dan kita berkomitmen untuk merantas ini, dan kita akan bekerjasama dengan akan terus berdiskusi dengan pihak kepolisian, Satpol PP, TNI, dan ini mama yang ada di Kota Padang ini. Bu Julia, silakan Bu Julia, singkat saja. Saya ingin menyampaikan begini. Segala ide pikir, segala gagasan, dia baru menjadi hutang. Dia baru menjadi ibadah jika kita kerjakan. Artinya apa? Setelah tadi 1, 2, 3, minimal saya bicara tentang 1, 2, 3 yang saya bicarakan. Saatnya setelah kita bicara, ya dikerjakan. Persoalan kita selalu begitu. Pandai ngomong, pandai nulis, pandai bicara, begitu kerja nggak ada yang pandai. Baik. Saya pikir saatnya sekarang saling membuktikan diri bahwa kita semua adalah orang-orang yang pandai berpikir, pandai bekerja, pandai bicara, dan pandai bekerja. Artinya langsung eksekusi aja. Iyalah, kerja lagi, jangan coba banyak ngomong. Hidup uang snacknya aja udah banyak. Pak Chandra, silakan. Selesai satu agenda untuk ngomong dengan uang snack-snacknya itu. Closing statement, silakan Pak Chandra. Ya, anak-anak remaja ini merupakan generasi emas kita. Jadi apapun alasannya, kita bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengantar mereka ke generasi itu. Jadi untuk itu, mulai dari hari ini kita harus berkomitmen, kita harus bersifat aware, care terhadap semua fenomena-fenomena yang terjadi ini. Jadi apapun itu bentuknya, fungsi dan tanggung jawab dari kita masing-masing, dari elemen masyarakat, pemerintah, aparat, apapun itu bentuknya, dari Komnas, kita memang harus selalu dan tidak pernah bosan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan akan menjadi hasil yang baik nantinya. Terima kasih Pak Chandra. Terakhir dari Pak John, silakan Pak Rejuni. Ya, sudah banyak ya ide-ide yang disampaikan melalui berbagai tokoh, pengamat, sebagainya itu dari berbagai unsur. Tinggal lagi actionnya. Actionnya di lapangan, kita berdayakanlah sosial kapital yang dimiliki oleh masyarakat kita, sosial kultural kita ya, yang sudah ada saya dulu, kearifan lokal masyarakat kita dalam masalah. Bagaimanapun penyelesaian masalah ini lebih hebat daripada pendekatan-pendekatan persuasif, daripada pendekatan koersif ya, yang kurbannya akan berjatuhan ya, dan dampaknya juga bagi generasi kita yang tidak elok ya menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara tindakan-tindakan kekerasan ya. Kita masih punya cara dalam mengatasi segala persoalan ini dengan pendekatan-pendekatan edukasi, pembinaan dan sebagainya yang kita diskusikan di dalam forum ini tadi.
sehingga Sumatera Barat zero tawuran itu dan zero balap liar itu bisa terwujud. Terima kasih Pak Heran Joni, terima kasih Pak Chandra, Bu Julia, juga Pak Aye telah hadir malam hari ini.